tahun, lebih dari 55.000 orang di seluruh dunia meninggal karena rabies. Di Indonesia sendiri, daerah dengan kasus rabies terbanyak adalah NTT dan Bali. Itu sebabnya kita perlu tahu bagaimana cara mencegahnya. Yuk belajar bareng biar kita, keluarga, dan hewan kesayangan tetap aman. Rabies adalah penyakit menular yang sangat berbahaya dan mematikan. Penyakit ini disebabkan oleh Lissa virus, yaitu virus yang langsung menyerang sistem saraf pusat pada manusia maupun hewan. Ketika virus masuk, ia akan menyerang otak dan sistem saraf kita yang menyebabkan gejala-gejala seperti demam, nyeri tempat gigitan, perubahan perilaku, kesulitan menelan, hingga kejang, dan kelumpuhan. Lalu, siapa yang membawa virus ini? Hewan penular utamanya adalah anjing. Ini adalah sumber penularan terbesar pada manusia di seluruh dunia. Tapi selain itu bisa juga dari kucing, kelelawar, monyet, dan hewan liar lainnya seperti rakun atau serigala. Sekarang, bagaimana sih cara virus ini berpindah ke kita? Virus rabies menular melalui kontak langsung dengan air liur dari hewan yang sudah terinfeksi. Penularan paling umum terjadi lewat gigitan. Saat hewan rabies menggigit, virus yang ada di air liurnya akan masuk ke dalam tubuh kita melalui luka gigitan itu. Selain gigitan, penularan juga bisa terjadi melalui 3 cara. Yang pertama yaitu dengan cakaran, terutama jika hewan itu baru saja menjelati kuku dan cakarnya. Yang kedua, jilatan pada kulit yang terluka. Jika hewan rabies menjilati kulit kita yang sedang ada lukanya atau goresan dan lecet, virus bisa masuk. Yang ketiga, kontak dengan selaput lendir. Misalnya, jika air liur hewan terpercik dan mengenai mata, hidung, atau mulut kita. Satu hal yang perlu dicatat, rabies tidak akan menular jika air liur itu mengenai kulit kita yang sehat dan utuh. Nah, ini adalah bagian terpenting ya teman-teman. Rabies itu fatal, tapi sangat bisa dicegah. Ingat ini baik-baik ya. Yang pertama, vaksinasi hewan peliharaan. Ini adalah kunci utama. Jika kamu punya anjing atau kucing, wajib kamu beri vaksinasi rabies secara rutin. Sering-sering cek informasi ya, karena pemerintah lewat Dinas Kesehatan dan Peternakan sering mengadakan program vaksinasi gratis. Yang kedua, hindari kontak dengan hewan liar. Sejinak apapun kelihatannya, jangan pernah menyentuh atau memberi makan hewan liar, terutama kelelawar, monyet, atau anjing dan kucing liar. Yang ketiga, ajari anak-anak, beri pemahaman yang kuat pada anak-anak agar tidak bermain atau menyentuh hewan yang tidak dikenal. Yang keempat, jaga hewan peliharaan kalian ya. Jangan biarkan hewan peliharaan kita berkeliaran bebas tanpa pengawasan, agar mereka tidak kontak dengan hewan liar. Yang kelima, jika kamu melihat hewan yang berperilaku aneh atau dicurigai rabies, segera laporkan ke otoritas kesehatan hewan setempat. Nah, jika kita atau orang terdekat kita tergigit atau tercakar hewan yang berpotensi rabies, jangan panik. Waktu adalah segalanya. Lakukan 3 langkah ini dengan segera. Langkah pertama, cuci luka. Segera cuci luka gigitan atau cakaran itu dengan air bersih yang mengalir dan sabun selama minimal 15 menit. Langkah kedua, beri antiseptik. Langkah ketiga, segera ke fasilitas kesehatan. Jangan ditunda. Jangan dianggap remeh. Segera pergi ke puskesmas, UGD, atau rumah sakit terdekat. Dengan itu, dijelaskan kronologinya, dokter akan menilai risiko dan memberikan penanganan yang disebut vaksinasi pasca pajanan. Vaksin ini sangat penting untuk mencegah virus berkembang biak dan mencapai otak sebelum gejala apapun muncul. Nah, teman-teman, ingat ya, rabies adalah penyakit fatal yang menyerang sistem saraf pusat. Jika gejala klinis sudah muncul, belum ada obat yang efektif untuk menyembuhkannya. Kuncinya adalah pencegahan dan penanganan cepat. Dengan pencegahan vaksinasi hewan kesayangan kita dan penanganan cepat jika terjadi gigitan. Yuk, kita pemilik hewan yang bertanggung jawab dan masyarakat yang waspada, lindungi diri kita, keluarga kita, dan hewan kesayangan kita dari rabies. Terima kasih sudah menyimak. Tetap sehat dan tetap aman. Terima kasih.